Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi ada bab sholawat Nabi dalam syair, sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Ada hikayat. Hikayat ini tersebut di dalam kitab namanya kitab Raudur Riyahin. Raudur Riyahin artinya taman yang semebrak baunya. Begini hikayatnya. Ada seorang ulama ahli tasawuf yang terkenal di seluruhnya dan ahli hadis terkenal, namanya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri itu terkenal ini di seluruh dunia Islam, kenal namanya itu, ulama terbesar. Julukannya ulama itu Amirul Mukminin fil Hadis. Amir hadis Nabi. Orang terkenal paling alim pada zamannya. Namanya Sufyan Tsauri. Lahir di Kufah, wafat di Basrah. Kufah Basrah ikut negeri Iran. Pada suatu saat Sufyan Tsauri naik haji. Waktu tawaf, kan tawaf itu gerak berputar ke arah, melingkar dari kanan ke kiri. Dimulai dari Hajar Aswad, tawaf, setelah tawaf itu ada orang aneh, tawafnya itu aneh orang. Waktu sampai di Hajar Aswad biasanya kan cukup dari jauh saja, Bismillah ya Allahu Akbar, putar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu orang itu aneh. Hanya satu yang dibaca, sawah saja, tidak membaca Subhanallah, membaca terus Allahumma sholli ala Muhammad, terus putar terus sampai diikuti terus. Aneh begini. Oh gak cocok karena mana sih kaji ya. Ditegur orang itu, ditegur. Kalau Sufyan Tsauri, mahaza anta, apa-apaan kamu ini? Taruh kata tasbih wa tahlil, kamu meninggalkan tasbih, tidak membaca subhanallah dan tidak membaca la ilaha illallah, kok hanya selawat saja. Aneh kamu. Paceng tanya mana ini? Hal indaka an hadza syai'un, apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu? Kok nganeh-nganeh? Pertanyaan Sufyan Tsauri itu dijawab dengan orang itu. Man anta? Siapa kamu? Tanya itu. Afakallah, man anta? Maaf ya, tapi siapa kamu? Saya ingin tahu dahulu, kamu itu siapa? Dijawab, saya Sufyan Tsauri. Wah, orang yang terkenal ini.
Kemudian orang itu, laula annaka arifun ahli zamanika lama atatuka fa akhbaruka sir. Seandainya Anda ini bukan orang yang paling terkenal di zaman ini dan paling alim, tidak akan saya ceritakan masalah rahasia ini. Tidak akan saya ceritakan. Oleh karena Anda ini orang yang paling alim, paling masyhur, ulama yang besar, maka saya akan siap membuka rahasia mengapa saya melakukan yang demikian ini. Baru dibuka rahasia. Summa qala kharajtu min baladina wa anna walidi hajain ila baitillahil haram wa ziyaratilnya ali afdhalus salat wassalam. Kami dari negeri kami menuju akan melaksanakan ibadah haji dengan bapak saya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan bapak saya itu sakit sangat. Di padang pasir sangat. Oleh sebab itu kami berhenti sebentar. Kami dekati kepalanya bapak saya itu. Sungguh bapak saya telah meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan menunaikan ibadah haji itu. Kot mata, bapak saya meninggal dunia. Kemudian saya lihat wajahnya bapak saya itu hitam seperti kaspal. Innalillahi wa inna ilaihi. Mengapa bapak saya kok begini? Toh niatnya baik, kok sampai begini? Itu hitam. Setelah itu katanya orang itu, pakaian saya, sarung saya copot, saya tutupkan wajahnya bapak saya itu. Saya bingung, susah. Belum pernah saya susah. Bukan menyisakan bapak saya mati, tapi mengapa orang tua saya kok sampai begini, kok sampai gelap. La aroma asna, kami akan berbuat bagaimana? Ditangisi si orang tua itu. Bukan karena wafatnya, tapi karena mengapa bapak saya kok meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Kalau ini di negeri kami, ini di negeri orang lain, belum sampai ke Masjidil Haram, belum sampai ke Mekah. Seandainya wafat ini di negeri kami, kami bisa merahasiakan. Tapi kalau di sini, bagaimana kami bisa merahasiakan? Di tengah-tengah menangis itu, hanya dengan anak, dengan bapak saja. Setelah itu ngantuk temen buat orang kaya ngantuk wong ngrungokno ngaji. Ngantuk. Fanum tu inna kadzalika ghalabani naum. Waktu itu sangat tidak bisa dipertahankan.
ngantuk. Nangisi bapak mati niku. Faizan dumadaan ngimpi monggo sanga nemen turu bayangin lah. Sampai ngimpi. Faizan ana rajulun lam yaro ahsan min wajhan wala altafu min syaban wala atyabu itu. Kemudian kedatangan orang yang paling bagus. Belum pernah saya melihat orang sengganteng sebagus itu. Belum pernah saya melihat sebagus pakaiannya itu. Belum pernah melihat bau harumnya seperti itu. Kemudian orang itu mendekati bapak saya. Dibuka wajahnya, diusap. Sak njero ngimpi niku ngoten. Diusap, setelah itu hilang hitam, mencorot, wanteng, timbul cahaya. Setelah itu orang itu akan pergi, tak guandoli. Pakaian ini coba itu diguandoli. Tuan ini siapa kok begitu baik dengan ayah saya ini? Tuan siapa namanya? Dari mana? Mengsem. Ditakoni niku mboten jawab, mengsem tok. Diguandoli pakaian. Jangan kami tinggal ini. Tuan ini siapa? Ini saya ingin tahu dulu. Kok begitu baik dengan teman. Akhirnya saya sahibul Quran. Saya Muhammad Rasulullah sahibul Quran. Orang tuamu keterlaluan. Orang tuamu keterlaluan, tetapi ada kelebihan. Di waktu mulai Rejab orang tamuku hanya baca salawat kepada saya, dan saya ini kan diberi izin nyafaati umatku yang cinta kepada. Oleh sebab itu saya usap, saya tolong, karena tidak berhenti-berhenti membaca salawat kepadaku. Setelah itu ngelilir, dibuka, didelok. Alhamdulillah. Kok hilang ini ireng sing kayak kaspan itu hilang. Wajung tunggu kotor, ganteng, mencorong. Terus anaknya, kapan aku kodok bapak ini? Itulah sebabnya setelah saya kubur, saya melanjutkan naik haji sendiri ini. Maka saya terus selawat, karena dibilangi dalam mimpi itu oleh Rasulullah, begitulah membaca selawat itu. Terutama kalau tanggal malam 17 Rejab. Begitulah hebatnya selawat. Kenapa rahasia itu kok sampai begitu? Begini rahasianya. Di Mekah itu ada bukit namanya Jabal Nur, Jabal Gunung Nur Cahaya. Guanya namanya Gua Hira, namanya bukitnya Jabal Nur. Di waktu bulan Ramadan itu
Allah kan menamakan dirinya Nur. Allah Nur samawati wal ardh. Kemudian Allah menurunkan wahyu. Wahyu itu nur. Anzalna ilaikum nuron. Kemudian ngutus malaikat Jibril. Jibril itu nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Menurut sabda Rasulullah. Jadi Allah Maha Nur, menurunkan nur, perantaraan nur. Di dalam gua nur, dan Muhammad itu sendiri nur Muhammad dalam Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun dalam surat Maidah. Tujuannya Al-Quran nur ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nur. Baca sendiri dalam surat Ibrahim ayat nomor 1. Liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi numpuk. Muhammad itu bahrun nur, lautan nur. Apalagi ada perintah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah Maha Nur itu berselawat kepada Nabi, dan seluruh malaikat jagat ini berselawat kepada Nabi. Kemudian baru perintah seluruh orang mukmin harus berselawat kepada Nabi. Jadi ada selawatullah, ada selawatnya malaikat, ada selawatnya orang mukmin. Dari situ. Jadi kalau kita membaca selawat itu, cahaya dari sumber cahaya ini mantul kepada kita, sehingga hilang hitam itu kan alamat mati yang tidak baik. Oleh sebab itu jangan lupa membaca salawat, terutama pada bulan ini, bulan Sya'ban, bulan salawat sampai bulan Ramadan. Satu-satunya ibadah yang paling unik itu selawat. Unik banget. Bagaimana uniknya? Oh, selawat itu artinya doa. Tuh, Allah kok berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Kok Allah itu berselawat? Apa Allah itu berdoa? Kalau Allah itu ndonga sing disuwuni sapa? Ini satu. Kemudian malaikat seluruh dunia berselawat kepada Nabi. Maknanya apa? Ada mengatakan kalau Allah berselawat kepada Nabi, itu artinya Allah melimpahkan rahmat khusus kepada Nabi. Nah, rahmat. Kemudian malaikat berselawat kepada Nabi. Tapi ada sebagian kitab yang menerangkan malaikat mintakan ampun kepada Nabi. Loh, apa Nabi ku banyak dosa nih? Kok malaikat sak manusia itu njaluk sepuro? Ini ku sebagian paham, tapi kula mboten setuju. Kemudian orang mukmin baca salawat kepada Nabi, sholli wa sallim. Allahumma ya Allah sholli, berilah rahmat kepada Nabi. Napa ngoten? Nek ngoten taksirul kasil. Sing disuwuni rahmat Allah. Loh, Allah pun ngitan, aku yang melimpahno selawat rahmat nang Kanjeng Nabi. Maka Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Kok jalukno maneh wis. Ya napa ngoten niku? Nguyai segara ta. Kalau tidak ngerti masalah selawat bisa keliru fatal.
Kalau ndongakno kanjeng Nabi supaya disepuro, berarti Nabi itu banyak dosanya. Kalau ndongaknya wasalim supaya Nabi penaringan selamat, opaan Nabi itu gak mesti selamat, diancam. Nek ngono Nabi duduk juru selamat. Niku nek krungu wong liya, wah kita niku Nabi mu ku njaluk didongakno selamat. Nek Nabi ku lak juru selamat ngoten nggih. Kenapa sampai? Allahumma sholli ya Allah, berilah rahmat kami, wasalim dan berilah keselamatan. Lu Nabi kok sampean ndongakno selamat sampean geger karuan kok ana. Niki jak nopo ngeten niki. Padahal pun mapan niku anak. Paham ngeten niki pun mapan. Berarti Nabi belum tentu selamat pada Nabi itu rahmat lil alamin, dan Nabi akan memberikan syafaat sampai itu tadi disyafaati Rasulullah akhirnya tertolong. Kalau sampean ndongaaken Nabi itu supaya selamat berarti itu juru selamat. Nek ngono juru selamat lah umat Nabi ini tidak juru selamat ta. Celaka kepencit ngono. Begini ya. Ini menurut Imam Siddiqiyah. Allah berselawat kepada Nabi. Artinya Allah melimpahkan rahmat paling khusus kepada Nabi. Makanya Nabi rahmatan lil alamin. Ini nomor satu. Malaikat berselawat kepada Nabi. Artinya malaikat menghormati, hormat, takzim seluruh malaikat kepada nabimu sama. Bukan ndongakno. Ini ku paham Siddiqiyah loh, paham Siddiqiyah. Ada paham liane ya kita hormati mawon kita. Tapi kalau orang mukmin kita ini membaca selawat kepada Nabi, apa artinya? Wasilah, wasilah perantaraan Nabi Muhammad. Kita dijanjikan akan menerima rahmat yang khusus. Sebab ada rahmat yang khusus. Siapa yang baca selawat kepadaku sekali, Allah melimpahkan selawat kepada orang itu 10 kali. Tapi kalau tidak baca selawat kepada Nabi, tidak akan dilimpahkan 10 kali yang paling khusus kepada kita. Padahal rahmat dari Allah khusus dilimpahkan kepada kita 1 kali saja, tidak usah 10 kali. Dibanding dari ibadah kita mulai kecil sampai wafat, tidak ada apa-apanya. Begitu hebatnya baca selawat kepada Nabi. Jadi wasilah. Karena semuanya peraturan dari Allah Ta'ala sampai kepada kita melalui satu pintu, Babul Udma, pintunya Nabi Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah balik melalui pintu lagi, melalui rohani Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu namanya wasilah. Kita wasilah kepada Nabi Muhammad untuk meraih selawat yang khusus yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak melalui Nabi Muhammad tidak mungkin bisa. Ini uniknya. Dan unik yang kedua, ibadah selawat itu tidak terikat oleh waktu. Di waktu kapan saja, dalam keadaan apa saja, di mana saja, selawat bebas. Zuhur terikat oleh waktu, asar terikat oleh waktu, Idul Fitri terikat oleh waktu. Kalau tidak waktu tidak boleh, tapi selawat bebas. Ini uniknya.
Dan selawat bebas dari halangan. Orang perempuan uzur pun boleh membaca selawat. Ini unik. Dan selawat pasti diterima. Liyane kadang-kadang diterima, kadang-kadang orang. Mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi selawat tidak, pasti diterima itu. Kalau selawat tidak diterima, Allah berselawat kok ada anak kita. Itu uniknya. Tidak ada dalam agama Islam itu ibadah yang paling unik seperti selawat, itu tidak ada. Padahal banyak umat Islam yang lupa akan selawat. Banyak baca selawat kalau ada keperluan. Peluang. Dagangannya kurang laris, selawat wakeh. Selawat pelarisan. Sedih. Selawat itu. Nabi Muhammad dipanggil di Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih-lebih kapan kaget. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nek semari selesai gak mau selawat. Di dalam bulan Rajab tanggal 27 harus banyak baca